Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk di Masjid Nurul Hidayah. Salat dan juga salam tentunya tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas satu nasihat dari Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Dan kita tahu bahwa Luqman Al-Hakim dicantumkan namanya dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama dalam Suratul Luqman. Kita tidak hendak membahas tentang nasihat-nasihat Luqman dalam Al-Quran karena pernah juga kita bahas di sini. Ada satu riwayat yang bagus sekali dari ucapan beliau terhadap anaknya. Qala Luqman Al-Hakim libnihi, ya bunayya la tuakhirit taubata fa innal mauta ya'ti baghtatan wa man taraka al mubadarat ila at-taubati bit taswifi kana baina khataraini azimaini ahaduhuma an tatarakama adh-dhulmah ala qalbihi minal ma'asi hatta yasira rainan wa tab'an fala yaqbal al-mahwa wa thani an yu'alijahu al-marad aw al-mautu fala yajidu mahlatan lishtighali bil mahwi. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, wahai putraku, janganlah engkau menunda-nunda taubat, karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Barang siapa yang lalai untuk bersegera bertobat dengan cara menunda-nunda, maka dia terancam dengan dua bahaya besar. Pertama, kegelapan yang akan menumpuk dalam hatinya berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjadi hiasan dan wataknya. Ketika itu maka ia tidak akan mendapatkan penghapusan dosa. Yang kedua, jika sakit ataupun kematian menimpanya, maka dia tidak memiliki kesempatan waktu untuk meminta dihapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini sangat berharga sekali bagi kita, bahwa jangan pernah menunda-nunda tobat. Karena at-taswif, kata para ulama, kalimat nanti-nanti, nantilah saya akan bertobat, nanti tunggu saya usia sekian, tunggu umroh, tunggu haji, tunggu ini dan itu. At-taswif ataupun mengucapkan nanti-nanti dalam bertobat itu memiliki bahaya yang luar biasa. Lah salah satunya adalah Luqman Al-Hakim mengatakan, karena seseorang itu tidak tahu kematiannya kapan.
Jangan-jangan ketika dia terus mengatakan nanti akan bertobat, tiba-tiba ajal datang, sehingga tidak ada waktu untuk meminta dihapuskan dosanya. Atau hati menjadi keras karena bertumpuknya maksiat, sehingga maksiat itu menjadi watak dia. Dan ini paling bahaya. Kalau sudah maksiat jadi wataknya, jadi kebiasaannya, dipastikan dia akan sulit untuk bertobat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita luaskan bahayanya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Sampai apabila datang salah seorang dari antara mereka kematian, maka mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh terhadap apa yang kutinggalkan dahulu di dunia. Tapi Allah mengatakan, innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan hanya angan-anganmu saja. Tidak mungkin orang kembali setelah kematian, karena sudah ada barzah, dinding pemisah dari antara alam dunia dengan alam kubur. Artinya bahwa at-taswif, menanti-nanti taubat itu akan menjadi kerugian kelak setelah kematian. Bahkan diharamkan padanya banyak pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadz zalimina fi adzabin muqim. Karena orang-orang yang rugi adalah orang yang rugi terhadap diri mereka dan keluarga mereka, karena tidak ada pahala pada hari kiamat. Ketahuilah orang-orang zalim itu berada di azab yang sangat mengekalkan. Jadi di antara bahayanya adalah diharamkan pahala. Bahkan lebih daripada itu, kalau orang menumpuk-numpuk dosa, itu akan mempersulit taubat, sebagaimana orang kalau menumpuk-numpuk amalan tidak segera dikerjakan, maka akan mempersulit untuk melaksanakannya. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat sehingga dosa tertumpuk-tumpuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah taubat ada dua kata yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Pertama al-istighfaru, dan yang kedua at-taubatu. Istighfar dan juga taubat. Apa bedanya? Apakah istighfar itu tobat, ataukah tobat itu istighfar, ataukah dua-duanya memiliki makna masing-masing? Karena dua kalimat ini selalu diulang dalam Quran, bahkan disebut satu nafas. Seperti Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan hendaklah mereka mengucapkan istighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Rabb kalian, summa tubu, kemudian bertobat. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Hudnya ayat 52-nya, wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobat. Seolah-olah ketika Allah pisahkan antara istighfar dengan tobat ini, bahwa istighfar sendiri, tobat sendiri. Lalu apa perbedaannya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun taubat ini, kalau disebut kata at-taubah, berarti mencakup 3 waktu.
waktu yang sudah berlalu, waktu yang sedang dihadapi, dan waktu yang akan datang. Itu disebut taubat berkenaan dengan waktu. Maksudnya apa? Kalau bicara waktu yang sudah berlalu, artinya itulah yang disebut dengan penyesalan dari maksiat. Jadi kita melakukan maksiat, kemudian setelah itu kita menyesal. Berarti menyesalnya ini berkaitan dengan maksiat yang sudah dilakukan. Adapun waktu yang sedang dihadapi adalah al-iqla' minadz dzambi. Kita putuskan hubungan kita dengan dosa. Jangan sampai kemudian kita mengulang dosa itu. Adapun waktu yang akan datang bicara tentang azab, janji bahwa kita tidak mungkin mengulang kembali. Itulah disebut dengan at-taubah. Menyesal dari dosa yang sudah berlalu, melepas dosa yang sedang dilakukan, dan berazam untuk tidak melakukan di masa mendatang. Makanya taubat itu kata para ulama ar-ruju'u 'anidz dzambi wan nadamu 'alaihi wa iltizamut ta'ati. Sebagian ulama mendefinisikan taubat itu artinya ar-ruju'u 'anidz dzambi, tidak kembali kepada dosa, dan ia menyesali dosa yang ia lakukan, dan dia berjanji untuk senantiasa merubah dari dosa dengan ketaatan. Inilah yang disebut dengan tobat. Artinya tobat ini bicara tentang perbuatan. Kalau kita melepas semua maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan yang berkenaan dengan 3 waktu tadi. Adapun istighfar, istighfar itu artinya talabul maghfirati. Dia meminta bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosanya itu supaya diampuni. Dan makna maghfirah sendiri artinya sitru minadz dzambi. As-sitru minadz dzambi. Jadi ketika ibu mengucapkan astagfirullah, apa maknanya? Ya Allah, tutupilah dosa. Itu artinya. Ya Allah, tutupi dosa. Karena hakikatnya dosa itu jangan sampai diketahui orang kan. Kalau sampai diketahui orang bisa malu. Dan kita tahu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membongkar satu aib kita saja, itu sudah cukup menjadikan kita rendah di mata manusia. Makanya ketika kita memperbanyak istighfar itu maksudnya kita minta ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, minta agar kelak pada hari kiamat kita tidak diazab karena dosa kita. Jadi istighfar itu kalau ibu katakan astagfirullah, astagfirullah, maknanya apa? Maknanya 2. Ya Allah, tutupi dosa-dosaku. Ya Allah, janganlah kau azab karena dosa yang kulakukan. Berarti mana istighfar itu dalam, bukan hanya mengucapkan astagfirullah tapi tidak tahu maknanya. Dari sini penting kalau kita ini selalu terus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, karena kita hari-hari berbuat dosa. Apalagi terkadang kita ini punya dosa yang kalau diketahui orang kita akan marah. Seperti memang kita menggibah orang, tahu-tahu ketahuan kita menggibah dia, dan dia marah kepada kita, terkadang kita marah. Atau mungkin kita melakukan maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Mungkin berzina, ya, mungkin minum khamr atau apalah namanya. Ketika ketahuan malulah kita. Lah dengan memperbanyak istighfar itu hakikatnya kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi dari mata-mata manusia, dan agar kelak pada hari kiamat Allah tidak mengadab lantaran dosa yang kita lakukan di dunia. Itulah beda antara at-taubah dan istighfar.
Tetapi dua kalimat ini tidak boleh dipisah. Istighfar dan tobat itu tidak bisa dipisahkan. Lalu mana yang didahulukan, taubat atau istighfar? Kata para ulama, yang didahulukan adalah istighfar kemudian tobat. Itulah yang disebut dengan at-tasfiyatu wat tarbiyatu, kata ulama. Tasfiyah itu artinya membersihkan, tarbiyah itu artinya mengisi. Dibersihkan dulu baru diisi. Dibersihkan dari keburukan, diisi dengan kebaikan. Istighfar ini artinya tasfiyah, membersihkan dosa. Kemudian at-taubah itu tarbiyah, mengisi dengan kebaikan. Makanya dahulukan istighfar kemudian tobat, karena tadi dalam surah Hud Allah mendahulukan kalimat istighfar kemudian tobat kan. Allah mengatakan wa anistaghfiru, berarti istighfar dulu, rabbakum, summa kemudian tubu, bertobatlah kalian. Maknanya ketika kita melakukan dosa, pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita itu ditutupi dan diampuni. Bukan hanya diampuni, bukan hanya ditutupi, tapi diampuni. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak mengazab kita. Itu artinya membersihkan. Jangan ada dosa lagi di badan kita. Baru setelah itu taubat. Taubatnya tadi kembali kepada Allah dengan menyesal, dengan meninggalkan dosa dan mengisi dengan ketaatan. Makanya penting seseorang itu tasbih dan tarbiyah supaya bersih hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan makna istighfar yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mengatakan astagfirullah, maknanya ya Allah tutupilah dosa-dosaku dan aib-aibku, serta ampunilah dosa-dosaku dan maksiat kepadamu, dan kelak pada hari kiamat janganlah kau azab diriku. Ini tertuang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, fayaqulu na'am ay rabb, hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru halakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafir wal munafiq fayaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin. Sesungguhnya Allah ketika memanggil orang-orang yang beriman kemudian didekatkan kepada sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala mulai menutup dosa-dosanya dari pandangan manusia. Jadi ini peristiwanya di padang mahsyar. Allah panggil seorang mukmin kemudian diletakkan di sampingnya, kemudian ditutup dosanya dari manusia sehingga dia tidak malu. Kemudian Allah bertanya kepada orang mukmin ini, bukankah engkau telah melakukan dosa ini dan itu? Dia mengatakan, iya, aku melakukannya, dosa ini dan itu. Bukankah engkau sudah melakukan dosa ini dan itu? Ya, aku sudah melakukan dosa ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu di dunia kututup aib, tidak ada yang tahu dosa-dosamu, dan sekarang aku akan ampuni dosa-dosamu, artinya engkau tidak akan diazab. Dari sini kita tahu bahwa mana istighfar itu, ketika kita katakan astagfirullah, artinya kita minta ditutup dosa dan aib kita dari pandangan manusia, kemudian minta diampuni dosa-dosa kita, dan pada hari kiamat kita minta kepada Allah agar tidak diazab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa sih syarat taubat itu? Ulama mengatakan syarat taubat itu ada 6. Syarat taubat itu ada 6. Pertama, al-islam wal ikhlas. Harus Islam.
Orang kafir mau jungkir balik tobat pun gak akan diampuni, karena syaratnya harus Islam, kemudian ikhlas. Kalau tobat tidak ikhlas berarti bukan karena Allah tobatnya. Maka ini syarat pertama, harus Islam dan harus ikhlas. Kemudian yang kedua, al-azmu ala adami muawadati dzambi. Berjanji, kita mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulang dosa. Berjanji tidak mengulang dosa. Kemudian yang ketiga, an-nadamu ala ma salafa minhu minal ma'asi. Betul-betul menyesal, betul-betul dia menyesal kalau dia sudah banyak melakukan dosa di masa lampau. Kemudian yang keempat, al-azmu ala adamir ruju'i ilaihi. Berjanji untuk tidak mengulang. Kemudian yang kelima, antakuna taubatu fi zamani qabuliha. Taubat itu harus pada waktu diterimanya. Kapan itu? Sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan yang terakhir, kalau memang dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka kembalikan haknya, baru taubatnya akan diterima. Inilah yang disebut dengan syurutut taubah. Adapun keutamaan taubat dan istighfar sendiri banyak. Saya akan rinci satu-satu. Pertama, keutamaan taubat dulu, baru kita bicara istighfar. Yang pertama, bahwa taubat itu tariqun ila mahabbatillah, jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu tawwabin, karena Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan tidak mungkin orang bertobat kecuali berbuat dosa, kan itu. Yang kedua, tariqun ilal jannah. Taubat sendiri adalah jalan menuju surga. Illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka masuk surga, kata Allah. Yang ketiga, at-taubatus shadiqatu yubaddilullahu bihas sayyiatil hasanah. Taubat yang jujur itu akan menggantikan semua keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita betul-betul bertobat, Allah akan hilangkan di badan kita ini keburukan dan Allah akan isi dengan kebaikan. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah akan tukar keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, sababun fin syirahi sadri, sebab lapangnya dada dan sebab baiknya jiwa. Jiwanya baik, dadanya lapang, itulah orang-orang yang bertobat. Bahkan lebih daripada itu, para malaikat pemikul arasy yang ada di langit sana, dan mereka adalah malaikat-malaikat dari deretan malaikat paling mulia di hadapan Allah. Mereka akan memintakan ampun akan dosa-dosa orang yang bertobat kepada Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu.
Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Allah. Dan mereka beriman dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, seraya mengatakan, ya Allah, rahmat-Mu sungguh luas atas segala sesuatu, begitu juga pengetahuan, maka ampunilah bagi orang-orang yang tobat kepada-Mu. Jadi malaikat-malaikat arsy akan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang bertobat kepada-Mu. Luar biasa. Kemudian juga yang keenam, taubat itu maftuh. Artinya taubat itu masih terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat. Artinya masih banyak kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan waktu. Coba bayangkan, matahari dari arah barat saja, itu kan satu di antara tanda-tanda kiamat besar. Dan sebelum matahari terbit dari arah barat itu, ada tanda-tanda yang datang sebelumnya yang menandakan bahwa tanda itu menunjukkan setelah ini matahari terbit dari arah barat. Lihat bagaimana Allah tidak sekonyong-konyong menerbitkan matahari dari arah barat, kecuali ada mukadimahnya. Untuk apa? Supaya ada kesempatan tobat. Belum lagi tanda-tanda kiamat kecil yang memulai. Kemudian yang nomor 7, bahwa at-taibus shadiq tuqbal minhu taubatuhu walau taqarrara minhu dzambu. Kalau orang benar-benar bertobat, jujur tobatnya, sekalipun kemudian dia terjerumus kepada dosa yang sama, tetap Allah ampuni. Kalau memang betul-betul tobatnya jujur, walaupun kita ternyata mengulang-ulang dosa yang sama, maka tetap Allah akan ampuni dosa kita. Contoh umpamanya ibu hari ini melakukan berbuat dosa, nyesel kali malamnya, kemudian bertobat sebelum tidur. Qadarullah besok pula terkalahkan hawa nafsunya, berbuat dosa lagi, tapi tobat lagi, menyesal lagi, dan begitu seterusnya. Maka selama tobat kita betul-betul shadiq, jujur, ingin berubah, tapi dengan hawa nafsunya terulang lagi, tetap akan dihapuskan dosanya. Dan di sini menunjukkan jangan pernah menumpuk-numpuk dosa. Kemudian yang nomor 8, bahwa ingat, dosa itu bisa menghitamkan hati dan tobat itu memutihkannya. Karena Rasul yang mengatakan, seorang hamba itu kalau melakukan kesalahan berarti akan diletakkan titik hitam di hatinya. Kalau 2 kesalahan 2 titik hitam, kalau 3 kesalahan 3 titik hitam, sehingga akhirnya semua hatinya terbalut dengan titik hitam dan mengeras. Dan ketika itu hatinya akan sulit untuk bertobat. Tetapi kalau seandainya dia terus beristighfar dan bertobat, maka kemudian hatinya akan sedikit demi sedikit memutih. Dan yang nomor 9, Allah bahagia, Allah senang ketika melihat hamba-hambanya bertobat. Dan itu disebutkan dalam Sahihaini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasul berkisah tentang seseorang yang safar. Safar dulu dengan sekarang kan beda. Bahwa safar dulu kan pakai unta, kemudian perbekalannya diletakkan di atas unta, kemudian harus melewati padang pasir. Jadi setelah dia lelah letih, kemudian dia istirahat karena kecapean di bawah pohon. Ketika dia terbangun, rupanya untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu, sampai dia putus asa. Kenapa? Karena minumnya di situ, makannya di situ, dia pun berkendaraan dengan unta yang hilang itu. Hampir putus asa, dah mati aja aku di sini katanya. Akhirnya dia kembali ke tempat peristirahatannya sambil terlentang, sudah menunggu kematian. Ketika sudah puncak putus asa, tiba-tiba pula untanya di depan mata, udah di sampingnya untanya. Coba bayangkan, bahagia enggak orang kayak gini? Bahagia sekali. Tapi Rasul mengatakan Allah lebih bahagia dengan orang yang bertobat dibandingkan orang ini dengan untanya. Jadi tobat itu membahagiakan Allah. Kemudian yang nomor 10,
bahwa al-hasanatu tamhus sayyi'ah, bahwa dalam taubat itu kan disertakan dengan melakukan kebaikan, dan kebaikan itu dipastikan akan menghapuskan kesalahan. Sebagaimana hadis ketika ada seorang kakek di zaman Nabi SAW, usianya sudah di atas 100 tahun, dan kakek ini banyak dosa, mulai dari kecil sampai dia tua dia berbuat dosa. Tapi hidayah menyapa dia dan datang kepada Nabi, dan dia mengatakan, ya Muhammad, afi dinika taubah. Ada enggak dalam agama wahai Muhammad orang sepertiku ini bisa diampuni dosanya? Laqad fa'altu dzamban adzim. Aku sudah banyak melakukan dosa, katanya, yang kalau seandainya aku bagi-bagikan dosa itu cukup menghancurkan sebuah negeri. Maka Nabi SAW mengatakan, ada, bersyahadatlah untuk. Kata orang ini mengatakan, apakah cukup bersyahadat saja? Ya, cukup bersyahadat. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allahu akbar ya fulan, innal islam yahjubu ma qabla. Dengan masuknya kau ke dalam Islam, maka Islam itu menghalangi semua dosa yang pernah kau lakukan. Maka kakek ini bertakbir, Allahu akbar. Kata Rasul, sungguh Allah sudah mengganti keburukan dia dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan taubat. Adapun keutamaan istighfar, pertama, istighfar itu adalah sifatnya para nabi dan rasul. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan juga Hawa ketika melakukan dosa, memakan buah larangan. Dosanya Nabi Adam itu satu, diusir pula dari surga. Dosa kita banyak, pengen pula masuk surga. Itulah bedanya kita dengan Nabi Adam. Jadi ketika Adam itu diusir oleh Allah dari surga, ada yang mengatakan dalam sejarah Adam di Sri Lanka diturunkan, Hawa di Jeddah, iblis di lautan, kan itu. Ketika kedua manusia mulia ini kemudian saling mencari, kemudian berjumpalah di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam kalimat taubat. Fatalaqqa Adam mir rabbih kalimat. Maka Allah ajarkan kepada Adam beberapa kalimat taubat, dan inilah kalimat yang pertama yang Adam ucapkan di bumi setelah perjumpaan dia dengan Hawa. Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertama di permukaan bumi yang diucapkan manusia. Kalimat taubat. Jadi taubat itu adalah sifatnya para nabi. Dan ketika Adam alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat ini, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, langsung Allah terima taubatnya. Kemudian juga yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia membangun Ka'bah bersama Ismail, kemudian setelah selesai pembangunannya, apa kata Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini lah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lah wa arina manasikana. Syahidnya di sini, wa tub alaina. Ya Allah, aku bertobat kepada Subhanallah. Nabi Ibrahim ini tidak melakukan kejahatan. Justru yang ia lakukan itu membangun Ka'bah atas perintah Allah, dibimbing langsung oleh Allah. Tapi setelah dia menyelesaikan bangunan yang merupakan perintah Allah, dia pun masih mengucapkan wa tub alaina. Ya Allah, aku bertobat. Kata para ulama salaf, ya, itulah bedanya kita dengan para ulama salaf, dengan para sahabat, dengan orang-orang saleh.
Kalau mereka beramal soleh, mereka langsung bertobat karena takut amal soleh yang mereka lakukan itu tidak diterima. Tapi kita ini orang-orang belakangan banyak melakukan dosa tapi aman dari azab Allah Azza wa Jalla, merasa aman dan tidak pernah takut dengan azab Allah. Kalau dulu takutnya bukan karena maksiat, tapi takutnya karena amal takut tidak diterima. Kalau sekarang tidak ada takut walaupun dia maksiat. Ini kan terbalik-balik, ya kan? Itulah bedanya orang dulu dengan Allah. Ibrahim mengajarkan seperti itu. Dia takut kalau seandainya amalan yang sudah dia lakukan tidak diterima, makanya dia mengatakan wa tub alaina. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ketiga, saat dia mengatakan kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Rabb, sekali-kali tampakkanlah wajah biar aku bisa melihat. Tapi Allah mengatakan lantarani, Musa, kau tidak mungkin melihatku. Tetapi kalau engkau maksa juga, maka Allah mengatakan walakin zur ilal jabal, kau lihatku bukit batu itu, bukit Tursina. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kalau aku menampakkan zatku kepada batu itu, batu tidak bergeming dan tidak hancur, pasti kau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan zatnya kepada gunung itu, hancur gunung itu, berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung pingsan karena kagetnya dengan hancurnya gunung itu. Falamma afa, ketika Musa sadar, qala, dia mengatakan subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Maha suci Engkau ya Rabb, aku bertobat kepadamu dan saya orang yang pertama kali berserah diri. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu para nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar itu paling tidak 70 sampai 100 kali dalam satu hari satu malam. Mereka para nabi dijamin surga, tapi mereka beristighfar terus-terusan. Kita yang tidak dijamin surga saja malas pula beristighfar. Ini gimana ceritanya? Ini yang pertama. Yang kedua, istighfar itu mampu mendatangkan barokah rizki. Orang yang banyak istighfar itu mampu mendatangkan barokah rizki. Makanya ada seorang saya bercerita, dia punya murid paling miskin dari semua murid-muridnya. Sampai saking miskinnya syekh yang mengajar ini kasihan. Jadi dia yang kasih makan, kadang-kadang dikasih bekal untuk pulang. Tiba-tiba entah karena masalah ekonomi atau apa gitu kan, sudah beberapa tahun dia belajar kepada syekh itu, tiba-tiba menghilang. Sampai beberapa tahun, mungkin 4-5 tahun menghilang. Tiba-tiba kemudian datang membawa mobil yang sangat mahal sekali di Saudi sana. Mobilnya bagus sekali. Ya kalau kita mungkin melihat orang riwayatnya miskin, tiba-tiba kemudian datang mobil, paling ibu langsung sodon, alah paling rental kan gitu ya. Paling itu ke situ, itu rental aja kali ini. Jadi saya ini bertanya, itu mobil siapa? Kamu sudah lama. Dia bilang, ini mobilku katanya. Ini mobilku, dan ini baru satu, ada lagi yang lainnya katanya. Dan aku alhamdulillah sudah punya rumah. Jadi saya ini heran, bagaimana dalam waktu yang singkat, yang beberapa tahun saja, kau Allah luaskan rezekinya. Jadi saya ini bertanya, bagaimana caranya kau mendapatkannya? Maka dia mengatakan, demi Allah ya Syekh, ketika aku mencari pekerjaan, aku pun sudah hampir putus asa. Tapi aku ingat nasihatmu ketika membaca hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hamin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Bahwa siapa yang melazimkan istighfar, maka kesempitannya akan diluaskan, kesedihannya akan membawa kebahagiaan, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Setiap hari entah berapa ribu aku mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya Allah tampakkan mukjizatnya, Allah mudahkan usaha saya. Sekarang lihatlah ini hasilnya katanya. Itulah keyakinan yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kan, sebentar aja memberikan kekayaan. Sebagaimana kalau Allah berkehendak memiskin pun sebentar juga. Maka istighfar ini juga bisa membawa berkah rezeki. Salah satunya adalah inzalul matari, bisa menurunkan hujan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 52 kan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrad. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, bertobatlah kepada Allah, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Allah akan turunkan hujan, dan hujan itu dari air, dan air itu yang menghidupkan segala sesuatu. Berkah jadinya. Itu keutamaan istighfar. Kemudian yang ketiga, keutamaan istighfar itu Allah akan liputi rahmat dan kasih sayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, ketika berdebat dengan kaumnya, lah salah satu ucapan Nabi Syuaib apa? Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Kalian beristighfar, beristighfarlah kalian wahai kaum, perbanyak istighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobat, karena Rabbku adalah maha penyayang lagi maha pengasih. Artinya penyayang di sini rahmat. Jadi orang yang memperbanyak istighfar akan diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah sudah sayang dengan kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Namanya orang sayang. Sesama manusia kan, sayang aja apapun permintaannya pasti diusahakan. Macam mana walillahil mathalul a'la, kalau Allah sayang dengan kita, apapun panjatan doa pasti kita dikabulkan. Dan itu dengan cara memperbanyak istighfar. Kemudian juga di antara keutamaan istighfar adalah tajlibun ni'am atau tujlabun ni'amu wa tudfa'un naqam. Bisa menarik nikmat dan bisa menghindar dari bala. Orang kalau banyak istighfar, maka bala akan dijauhkan dan nikmat akan didekatkan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, Ibnu Katsir mengatakan, idza tubtum ilallah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kathuraz rizqu alaikum wa asqakum min barakatis samawati wa ambatalakum min barakatil ardi wa ambatalakumuz zar'a ila akhir kata-kata beliau. Apabila kalian bertobat kemudian istighfar mentaati Allah, maka Allah akan luaskan rezeki kalian, Allah akan berikan barokah dari langit, dan Allah juga akan berikan barokah dari bumi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga yang selanjutnya daf'ul uqubah, bisa mencegah adanya uqubah, adanya azab yang akan menimpa. Kita tahu bahwa keamanan yang Allah berikan kepada kita itu kan dikarenakan dua sebab. Kenapa kita tidak diazab? Seperti azabnya umat-umat dulu kan. Bagaimana umatnya dulu ditenggelamkan, bagaimana umatnya Sodom kemudian dihancurkan dengan cara diangkat negerinya ke langit kemudian ditumpahkan. Kemudian kaum Ad yang diangkat ke langit 7 hari 7 malam kemudian dijatuhkan seperti tunggul-tunggul kurma, dan macam-macam lah azab-azab umat dulu. Lah sekarang kan banyak orang bermaksiat kan, kufur dengan Quran, kufur dengan Nabi SAW, bahkan cenderung mengolok-olok Islam. Kenapa tidak diturunkan azab seperti dulu orang-orang diazab karena mengejek Nabi? Salah satunya karena kedatangan Nabi SAW itu membawa rahmat. Salah satu rahmatnya kepada orang kafir, mereka tidak diazab sebagaimana para pendahulu mereka.
Ulama mengatakan bahwa kita aman dari azab itu karena dua perkara. Pertama, karena Nabi berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, karena kita banyak istighfar. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Dan tidak Allah mengadab sebuah kaum kecuali karena engkau wahai Muhammad ada di situ. Dan tidaklah Allah mengadab sebuah kaum selama kaum itu memperbanyak istighfar. Nabi SAW sudah meninggal. Artinya pintu keamanan satu sudah tidak ada. Berarti tinggal satu kan? Karena Rasul sudah ada di tengah-tengah kita, sudah meninggal. Berarti pintu keamanan azab itu tinggal satu lagi. Kalau yang satu ini hilang, maka siap-siaplah diturunkan azab. Apa itu? Istighfar. Dan Allah yang mengatakan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum kalau engkau Muhammad ada di situ. Dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum kalau kaum itu senantiasa istighfar. Kalau dua-duanya hilang, datang azab. Ya. Maka istighfar ini bisa mencegah adab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga istighfar itu sebab hancurnya setan. Kenapa setan sampai dikutuk? Kenapa setan sampai dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa? Dikutuk sampai kiamat dibangkitkan. Apa kata setan? Iblis loh yang ngomong sendiri. Apa kata iblis? Halakat Bani Adam bidzulum wa ahlakuni bil istighfar. Hancurnya Bani Adam itu karena dosa, tapi hancurnya aku karena istighfar. Maksudnya apa? Hancurnya aku kata iblis karena istighfar. Coba kalau seandainya iblis ketika diturunkan ke dunia, dia mengikuti jejak Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti dia akan diampuni sebagaimana Allah mengampuni Adam kan? Tapi dia tidak mau mengucapkan istighfar. Iblis tidak mau mengatakan astagfirullah. Malah kemudian dia menjadi jahat. Makanya dikutuk sampai kiamat. Jadi sebab hancurnya iblis juga karena istighfar kan? Artinya karena tidak mau mengucapkan astagfirullah, tidak sebagaimana Adam dan Hawa. Ini juga diantara keutamaan istighfar. Kemudian juga diantara keutamaan istighfar adalah hilangnya semua masalah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja. Ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan setiap kebingungannya kebahagiaan, setiap kesulitannya kelapangan. Artinya kalimat kebingungan itu karena banyak masalah. Orang bingung karena banyak masalah. Makanya saya nasihatkan Bu, kalau ada masalah apa saja, langsung istighfar. Istighfar. Boleh jadi masalah itu datang karena dosa. Jadi kita banyak dosa akhirnya dibuat masalah oleh Allah kan. Maka untuk menghilangkan masalah-masalah itu atau minimalnya mengurainya sedikit demi sedikit masalah itu dengan istighfar. Dan tentu juga istighfar bisa melapangkan dada karena istighfar bagian daripada zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah tenanglah hati. Lalu kapan ibu itu harus istighfar? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Jadi waktu-waktu dan tempat-tempat istighfar itu yang paling afdol itu kapan? Ya. Yang pertama setelah berwudu. Setelah berwudu, kata Nabi SAW, man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kutiba fi rikin thumma ju'ila fit tabi thumma yuksaru ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu kemudian membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ada kalimat astaghfiruka. Arti istighfar itu dibaca selepas wudu. Yang kedua,
inda dukhulil masjid, ketika kita masuk masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataupun Fatimah bintu Rasulillah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmati. Rasul itu kalau masuk masjid doanya apa? Pertama kali istighfar dulu kan, rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, baru waftah li abwaaba rahmati, bukakan pintu rahmat. Kalau keluar juga sama, ibu keluar dari masjid ini, doanya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, waftah li abwaaba fadli, bukalah pintu karuniamu. Jadi keluar ataupun masuk dimulai dengan rabbighfirli, artinya istighfar. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang sedang sholat, selesai sholat, zikir wirid sholat, makanya saya katakan, Bu, kalau ibu habis sholat jangan baca-baca wirid yang lain, baca dulu astagfirullah 3 kali, baru setelah itu ambil wirid-wirid yang lain. Kenapa fungsinya, Bu? Karena untuk supaya menempel kekurangan saat sholat. Namanya ibu sholat itu kadang menghayal, kadang melamun, kadang ada yang disebut dengan khusyuk nifak, nampak badannya khusyuk, otaknya pula kemana-mana. Mungkin habis bertengkar dengan suaminya kan ibu kacau tuh sholatnya. Sholatnya betul-betul, rupanya lagi melamun dia. Ya, orang sujud sudah bangkit, dia terus sujud sampai salam. Kan ada orang saking bukan tidur, pusing gitu ya. Ya, jadi ada orang yang khusyuk nifak itu nggak bergerak tapi otaknya kemana-mana. Makanya kemudian terkadang sholat itu dilalaikan dengan banyak perkara, sebagai penebusnya maka bacalah istighfar dalam wirid sholat. Itulah fungsi istighfar setelah sholat itu, untuk menempel yang kurang-kurang dalam sholat. Kemudian juga ketika hendak tidur kita juga beristighfar. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Kata Rasul, kalau ibu mau tidur kemudian ibu baca astagfirullah, baca istighfar dulu, astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kan semua lafaz istighfar ini. Apa kata Rasulullah? Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi tempat-tempat istighfar ya menjelang tidur. Kemudian juga tempat-tempat istighfar yang paling afdal adalah ketika Allah bangunkan ibu di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Kenapa? Karena Allah turun. Dan Allah yang mengatakan kan, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta aku kasih. Wa man yad'uni fa'astajibah. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka kalau ibu dibangunkan tengah malam atau di sepertiga malam, maka yang dibanyakin wiridnya adalah dengan cara astagfirullah. Astagfirullah. Karena itu waktu Allah mengampuni dosa kita. Ini juga diantara waktu-waktu membaca istighfar. Termasuk juga kalau ibu takdirkan setelah wukuf haji, ya, ibu wukuf, setelah wukuf kemudian pulang, ya, tawaf wada gitu ya, maka di situ juga dianjurkan istighfar setelah ifadah dari Arafah. Itu diantara tempat-tempat istighfar. Dan istighfar juga dilakukan ketika selesai bermajlis. Selesai bermajlis taklim atau majlis apa aja lah, ya. Karena kalau kita membaca doa kafaratul majlis itu kan isinya istighfar. Kafaratul majlis itu subhanakallahumma subhanaka rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kan juga istighfar isinya kafaratul majlis itu.
Maka ini juga tempat kita untuk beristighfar. Karena namanya bermajelis itu kalau lagi majelis taklim ya mungkin enak kan Bu. Karena kan ibu dengar ayat, dengar hadis, insya Allah tidak ada dosa kan itu. Tapi kalau ibu bermajelis di luar majelis taklim yang ngerumpi umpamanya berlima, berenam, bertiga gitu, ngomongin macam-macam, kadang-kadang adalah kepeleset. Siapa kan kalau tidak mungkin lisan ini gak kepeleset kalau terlalu banyak ngomong. Lah makanya kalau ibu ngobrol dengan kawan-kawannya sejam 2 jam ngerumpi itu, baca majelis doa kafaratul majelis. Ya. Jangan pula kawannya karena tidak paham, ustazah aja katanya. Ini kan bukan majelis taklim. Kafaratul majelis ini bukan untuk majelis ilmu saja, majelis apapun. Supaya apa? Mungkin dalam majelis itu kita menghina, merendahkan, menggibah, membuli apa. Nanti dengan kafaratul majelis itu sebagaimana masuk di majelis itu kita tidak berdosa, keluar pun tak ada dosa gitu maksudnya. Itulah pentingnya istighfar kafaratul majelis di majelis taklim itu. Ini juga tempat istighfar. Kemudian juga tempat istighfar adalah atau waktu istighfar adalah ketika usia kita sudah senja. Ibu yang usianya 50, 60, 70 itu seperbanyak istighfar. Kenapa? Karena ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika menceritakan ayat ini, ketika Allah berikan kemenangan kepada Nabi, Allah bukakan pintu Mekah sampai Allah buatkan hajjatul wada, maka kegiatan Nabi sudah selesai, wahyu sudah disampaikan, umat sudah banyak masuk Islam. Maka kesibukan Nabi adalah bertasbih, bertahmid dan istighfar di waktu sejanya. Itu dilakukan Nabi. Dan Nabi SAW selalu membaca dalam ruku dan sujudnya Subhanakallahumma Rabbana Allahumma gfirli. Artinya di waktu-waktu senja ini, di waktu-waktu yang sudah tua, itu yang harus banyak dibanyakin gitu dibandingkan zikir yang lainnya. Minta supaya dosa-dosanya diampuni. Karena kalau sudah tua itu kan pengalaman dosanya kan udah banyak ya kan. Karena sudah berlalu waktu muda nanti banyak dosanya. Sehingga kalau sudah tua ini yang paling banyak diucapkan kalau bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang membiasakan di waktu senjanya dengan istighfar, maka tanda hidayah taufik menyapanya. Artinya tanda-tanda ibu itu dapat taufik. Dan taufik itu datang dari Allah, bukan dari kita. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kalau kita sudah istighfar, sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kira-kira ada nggak tanda-tanda bahwa kita ini diterima tobatnya, diterima istighfarnya? Sebagian ulama mengatakan ada tanda-tanda yang disebut dengan alamat qabulit taubah. Alamat tanda ibu itu diterima tobat, diterima istighfarnya. Pertama, bughdul ma'asi wa kurhul audati ilaiha. Ibu merasa benci dengan maksiat dan betul-betul tak mau lagi balik ke maksiat itu. Semata-mata melihat botol minuman saja benci dia melihatnya. Namanya dia dulunya peminum, kemudian tobat, nampak nih kok ada botol minuman di jalan gitu, entah ditaruh siapa, entah digeletakkan siapa, langsung benci. Lihat botolnya aja pun benci. Nah, itu betul-betul tanda. Karena ada orang-orang yang sudah bertobat tapi dia belum bisa benci dengan maksiat. Dia nggak mau melakukan maksiat karena tahu itu maksiat, tapi benci tak bisa. Bahkan yang ada kepengen tapi karena takut dosa tak bisa melakukannya. Contoh namanya orang yang dulunya minum khamr, kemudian bertobat, memang nggak mau dia minum khamr, tapi kalau tengok botol teringat tuh, enak juga minum khamr itu sebenarnya, cuma saya tak maulah, kan gitu ya.
Masih pula memuji khamr enak, tapi saya tak mau itu dosa. Nah, itu belum, alamat tobatnya belum ada tuh. Kenapa? Karena belum ada kebencian di situ. Betul-betul benci. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak dari istiqomahnya. Nampak dari istiqomah. Betul-betul dia istiqomah di atas ketaatan. Itu alamat diterima tobat. Kemudian yang ketiga, ada perasaan penyesalan yang luar biasa karena maksiat yang pernah dilakukan. Kadang kalau dia ingat maksiat menangis, ingat maksiat sedih. Kenapa aku dulu kayak gini? Kenapa dulu nggak begitu? Itu disebut nafsul lawamah. Hatinya mencela kepada maksiat kenapa dan kenapa. Ya, tetapi ingat, lawamah juga ada dua macam kan, Bu? Ada hati lawamah itu yang dicela kemaksiatannya, dan itu hati yang akan masuk kepada mutmainnah. Tapi kalau yang dicela kebaikannya, berarti hatinya akan turun kepada nafsu ammaratin bisu, nafsu yang menyuruh untuk melakukan kejahatan. Contoh, ibu melakukan maksiat. Ya tadi akhirnya menyesal sampai nangis. Ya, hatinya mencela, kenapa aku tadi maksiat? Kenapa aku tadi maksiat? Ya. Ini namanya lawamah yang baik, karena dari sini akan menjadi mutmainnah. Tapi ada lawamah yang tercela. Ibu sedekah 5 juta sampai di rumah, kenapa 5 juta? Kenapa enggak 1 juta saja? Lah, itu kan. Ini namanya apa? Mengungkit-ungkit sedekah kan? Sudah kasih 5 juta sampai di rumah mikir, kenapa enggak 1 juta saja? Kenapa? Nyesel aku. Nah, ini nanti turun tuh derajatnya ke amaratun bisu. Ya. Maka kalau dia menyesalnya karena perbuatan dosa, apabila dia bangun tengah malam, dia sampai bisa mencucurkan air mata sebagaimana Rasul mengatakan, wa rajulun dzakarallah fa fadat aina. Seorang laki-laki yang bercucuran air mata karena mengingat akan dosa-dosanya, maka inilah tanda-tanda orang itu diterima tobatnya. Dia bisa ya, penyesalan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, ya, bahwa tanda diterima tobatlah hubbu mujalasati salihin, cinta untuk duduk bersama orang-orang yang baik, yang soleh, dan benci dengan orang-orang jahat. Tidak mau dia. Ayolah ke sana, malas. Gegibah aja di situ, dia tidak mau. Bagus saya kuliah hidayah ngaji. Nah, jadi dia maunya duduknya sama orang-orang baik saja, sama orang-orang gak baik gak mau dia. Ya. Kemudian juga al-atharul ladzi yajiduhu ta'if fi hayatihi min barakatin fi malihi wa ahli wa auladihi. Nampak berkahnya. Pokoknya setelah kemudian ibu bertobat, betul-betul tobat, nampak berkah di keluarga. Nampak gitu, tengok anak-anaknya baik-baik gitu. Pasangannya makin baik, soleh dan soleha, usahanya juga makin baik ya, walaupun tidak kaya tetapi cukuplah, berkah lah istilahnya kan. Nah, itu juga salah satu tanda yang tampak. Yang terakhir juga mulazamatul istighfar wa du'a. Ketika setelah dia bertobat, dia tidak henti-hentinya membanyak istighfar dan juga bertobat, maka itu juga diantara diterimanya tobat. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara perkataan Luqmanul Hakim tentang jangan kita menunda-nunda taubat. Taib, sampai di sini kita buka saja.